Perkenalkan, nama saya Vicky Valencia Perdana dengan NIM 223020503136. Di sini saya akan menyebutkan beberapa permasalahan yang untuk diselesaikan pada kelompok kami. Permasalahan pertama adalah BMKG membutuhkan pemahaman lebih baik tentang pola cuaca mikro untuk meningkatkan akurasi prediksi. Permasalahan yang kedua, BMKG perlu mengidentifikasi anomali cuaca yang mungkin terkait dengan perubahan iklim. Yang ketiga, BMKG perlu membuat klasifikasi pola cuaca untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim. Yang terakhir, optimalisasi penyebaran informasi cuaca ke sektor-sektor terkait seperti pertanian, penerbangan, dan maritim. Kita memasuki ke permasalahan yang pertama, yaitu BMKG membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang pola cuaca mikro untuk meningkatkan akurasi prediksi. Pola cuaca mikro adalah variasi cuaca yang terjadi pada skala lokal dan dalam periode waktu yang relatif singkat. Pemahaman yang lebih baik mengenai pola ini sangat penting. Ketepatan prediksi pola cuaca mikro dapat membantu berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, transportasi, dan manajemen bencana untuk merencanakan langkah-langkah antisipasi dengan lebih efektif. Namun, pola cuaca mikro seringkali memiliki karakteristik yang lebih kompleks, seperti perubahan suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin yang tidak mudah dipetakan secara linear. Kompleksitas ini membutuhkan metode prediksi yang mampu mengenali hubungan nonlinier antar parameter-parameter cuaca dan pola mikro yang terbentuk. Selanjutnya, kita memasuki dari solusi dari masalah yang tadi adalah prediksi cuaca mikro menggunakan LSTM, di mana prediksi cuaca mikro menggunakan LSTM dengan menggunakan algoritma short term memory atau LSTM, kita dapat menganalisis data cuaca historis, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, dan memprediksi perubahan cuaca mikro secara lebih akurat. LSTM sangat efektif dalam menangani data cuaca karena kemampuannya untuk mempertahankan informasi dari waktu ke waktu. Implementasi JST ini dapat membantu BMKG meningkatkan akurasi prediksi cuaca mikro sehingga mampu memberikan informasi yang lebih presisi. Kita memasuki ke bagian teknik pemodelannya. Yang pertama adalah import library, di mana dilakukan untuk mengimport beberapa library yang diperlukan seperti Pandas untuk memproses data dalam bentuk tabel atau double data frame, NumPy untuk manipulasi array dan perhitungan numerik, Mat Matplotlib Pilot untuk memvisualisasi data. Setelah itu ada Sklearn Processing Min Max Scalar untuk menormalisasi data. Setelah itu ada Sklearn Model Selection Train Test Split untuk membagi dataset menjadi pelatihan dan pengujian. Dan ada TensorFlow Class untuk membuat dan melatih model LSTM. Selanjutnya, kita masuk ke membuat dataset ke Google Colab, di mana Files upload digunakan untuk mengunggah dataset dari lokal ke Google Colab, dan dataset dimuat ke dalam data frame menggunakan PD-READ Excel. Selanjutnya kita masuk ke processing data, di mana terdapat tiga langkah utama dalam processing data. Yang pertama adalah pembersihan data, di mana kolom tanggal dikonversi format datetime untuk menganalisis berbasis data. Lalu pemilihan kolom-kolom yang relevan seperti suhu minimum, suhu maksimum, curah hujan, dan kelembaban dipilih untuk dianalisis. Selanjutnya, interpolasi missing value, di mana nilai yang hilang diisi dengan metode interpolasi linear untuk menjaga kontinuitas data. Tahap processing selanjutnya adalah menormalisasi data menggunakan min-max scalar, di mana data akan dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 untuk mengurangi perbedaan skala antar fitur yang penting untuk model berbasis gradien seperti LSTM. Tahap processing data terakhir adalah membuat window data untuk input LSTM menggunakan fungsi create sequence yang digunakan untuk membuat jendela data timestamp, lalu mengambil data 7 hari sebelumnya untuk memprediksi suhu maksimum. Pada hari ke-8, data diproses menjadi array X fitur dan Y target, dan data akan dibagi menjadi data pelatihan 80% dan pengujian 20% tanpa shuffle agar urutan waktu tetap terjaga. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika dengan NIM 2230-2050-3124. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang teknik pemodelan di mana membangun dan melatih model LSTM untuk prediksi. Di sini kami menggunakan layer yang pertama dengan 64 lapisan dan ada layer kedua dengan 32 lapisan. Selanjutnya ada kompilasi model. Penggunaan dari kompilasi model ini untuk tugas regresi. Selanjutnya ada callback untuk early stopping
di mana tugasnya adalah untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan pada file loss selama 200 epoch dengan toleransi min delta sama dengan 0,001. Selanjutnya ada pelatihan model, di mana pelatihan model ini kami membuat dua variabel yaitu xtrend dan ytrend, di mana xtrend dan ytrend ini menggunakan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Selanjutnya ada teknik pemodelan membuat visualisasi hasil prediksi. Yang pertama ada prediksi dan visualisasi. Tujuannya adalah memanfaatkan data uji untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya ada visualisasi hasil prediksi, di mana di sini terdapat beberapa seperti grafik perbandingan, di mana ada garis biru, yaitu data aktual, dan garis merah, yaitu data prediksi, dan ada beberapa label sumbu dan legenda untuk interpretasi yang jelas. Selanjutnya ada visualisasi loss dan validasi loss, di mana tujuannya adalah untuk menampilkan training loss dan menampilkan validasi loss. Selanjutnya ada analisis hasil dan interpretasi, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan hasil analisis dan interpretasi. Selanjutnya adalah visualisasi distribusi error, di mana tujuannya adalah untuk memahami distribusi dan pola errornya. Selanjutnya terdapat visualisasi dan interpretasi hasil. Terdapat diagram perbandingan prediksi dengan aktual maksimum temperatur, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, dia adalah waktu atau indeks data. Dan untuk Y adalah temperatur atau suhu maksimum dalam derajat Celcius. Terdapat dua kurva, yang pertama biru atau aktual adalah suhu aktual dari data uji. Selanjutnya ada yang merah atau prediksi. Dia tujuannya adalah untuk hasil prediksi model, untuk suhu hasil prediksi model. Selanjutnya adalah interpretasinya. Pola garis merah mengikuti garis biru menunjukkan model ini menangkap pola umum. Selanjutnya akurasi diksi dengan prediksi dekat dengan aktual meski ada beberapa deviasi. Selanjutnya errornya, beberapa error menonjol menunjukkan area yang perlu perbaikan. Selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi hasilnya dengan diagram training dan validasi loss. Dapat dilihat ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah iterasi pelatihan dan sumbu Y adalah kesalahan prediksi modelnya. Terdapat dua kurva. Yang pertama ada kurva biru, adalah nilai loss pada data pelatihan menurun, menunjukkan model belajar dari data. Selanjutnya ada kurva jingga, nilai nilai loss pada data validasi awalnya menurun, tapi dapat mendatar atau naik jika terjadi overfitting. Interpretasinya adalah loss menurun di awal mencerminkan peningkatan kinerja, stabilnya kedua kurva menunjukkan model mencapai keseimbangan, kenaikan validasi loss saat training. Loss terus menurun mengindikasikan overfitting. Selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi hasil dengan diagram distribusi error. Terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah selisih antar nilai prediksi dan aktual, dan sumbu Y adalah frekuensi nilai error dalam rentang waktu. Interpretasinya adalah puncak di sekitar 0. Sebagian besar error kecil yang menunjukkan akurasi model tinggi. Distribusi simetrisnya, error tersebar merata tanpa bias signifikan. Ekor histogramnya, error besar menunjukkan outlier atau data sulit diprediksi. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi model, di mana
Model yang dibuat masih terlalu sederhana atau oversmoothing dan tidak cukup responsif terhadap perubahan ekstrim dalam data aktual karena variasi tinggi pada data aktual atau garis biru menunjukkan adanya fluktuasi suhu yang signifikan, sedangkan pada garis prediksi merah lebih halus dan belum mampu sepenuhnya mengikuti garis biru. Loss pada data testing adalah 0,0233 yang menunjukkan tingkat kesalahan rata-rata yang masih tinggi sesuai interpretasi dengan skala data. Model yang dibuat masih memerlukan optimalisasi yang lebih lagi agar dapat memberikan prediksi dengan tinggi akurasi dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai error yang lebih rendah dan dataset yang digunakan juga lebih diperluas lagi cakupannya. Sekian pembahasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi permasalahan selanjutnya adalah BMKG perlu mengidentifikasi anomali cuaca yang mungkin terkait dengan perubahan iklim. Anomali cuaca adalah kondisi cuaca yang menyimpang secara signifikan dari pola rata-rata atau normal yang diharapkan, seperti curah hujan ekstrim, gelombang panas, atau pergeseran musim yang tidak terprediksi. Anomali ini seringkali merupakan indikasi adanya perubahan iklim yang sedang berlangsung dan dapat berdampak luas pada kehidupan manusia, seperti gangguan pada sektor pertanian, penurunan produktivitas, perikanan, serta peningkatan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Namun identifikasi anomali ini menjadi sulit karena pola cuaca semakin kompleks akibat interaksi antara faktor lokal dan global, serta fluktuasi data cuaca yang sangat dinamis. Solusinya, deteksi anomali cuaca menggunakan autoencoder. Jadi model yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan kedua adalah deteksi anomali cuaca menggunakan autoencoder, sebuah arsitektur JST yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola yang tidak biasa dalam data. Autoencoder bekerja dengan mempelajari representasi data normal, sehingga setiap data yang tidak sesuai dengan pola tersebut dapat diidentifikasi sebagai anomali. Dengan mengolah data historis cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Autoencoder dapat secara otomatis mendeteksi peristiwa cuaca yang menyimpang dari biasanya. Jadi teknik pemodelannya adalah menggunakan autoencoder. Model yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kedua adalah deteksi anomali menggunakan encoder. Langsung saja masuk kepada teknik pemodelannya. Yang pertama adalah input library. Jadi di sinilah untuk menginput library yang dibutuhkan. Seperti import pandas SPD, import NumPy, import matplotlib, lalu ada import min-max scalar, train test split, sequential, model, dense, input, dan early stopping. Dan selanjutnya teknik pemodelan yang kedua di sini adalah membuat dataset ke Google Lab atau memasukkan dataset ke Google Lab. Yang pertama adalah memuat data, ada upload file dataset, lalu yang kedua ada load dataset ke data frame. Selanjutnya adalah teknik modelan pre-processing data, yaitu dalam teknik ini ada pembersihan data, yaitu konversi kolom tanggal menjadi format datetime, lalu pilih kolom yang relevan untuk analisis. Selanjutnya menangani missing values dengan interpolasi. Yang ketiga normalisasi data, dan yang selanjutnya adalah split data. Dan teknik pemodelan selanjutnya adalah membangun dan melatih model autoencoder. Jadi pada teknik model ini adalah membangun model autoencoder lalu yang dimana isinya ada encoder, decoder, autoencoder, dan pelatihan model. Selanjutnya adalah evaluasi dan deteksi anomali menggunakan MSE. Jadi pada evaluasi deteksi dan evaluasi ini ada rekonstruksi dataset, lalu hitung mean squared error yang disebut MSE, yang sebelumnya disebut MSE, yang dihitung per sampel. Lalu ada tentukan threshold untuk deteksi anomali, misalnya nilai threshold 95% quantile, dan tandai data sebagai normal atau anomali. Lalu teknik pemodelan adalah membuat diagram untuk visualisasi hasil, prediksi, dan evaluasi. Visualisasi hasil di sini yaitu visualisasi distribusi MSE, visualisasi anomali, tanda tandai dataset anomali pada data frame, dan tampilkan beberapa data anomali.
Nah, di sini ada visualisasi dan interpretasi hasil, yaitu rekonstruksi distribusi error. Jadi distribusi error itu X aksis ini nilai mean squared error atau MSE menunjukkan seberapa besar kesalahan antara data asli dan data rekonstruksi. Lalu Y aksisnya itu frekuensi jumlah data dan nilai error tertentu. Dan garis yang merah itu adalah ambang batas atau threshold yang digunakan untuk mendeteksi anomali. Data dengan MSE lebih besar dari threshold dianggap sebagai anomali. Nah, interpretasinya adalah sebagian besar data memiliki MSE kecil atau di bawah threshold. Artinya rekonstruksi berjalan baik untuk data normal. Dan data dengan MSE tinggi di sisi kanan garis threshold adalah data anomali. Jumlah anomali terdeteksi adalah 30 yang disebutkan yang tertera pada gambar. Lalu ada dan selanjutnya adalah rekonstruksi error dengan threshold. Jadi pada gambar yang kedua ini adalah grafik error rekonstruksi terhadap indeks data. Yang mana X-nya itu adalah indeks data atau urutan baris dalam dataset, yang Y-nya nilai mean squared error atau MSE-nya. Jadi garis horizontal yang tengah itu adalah threshold atau ambang batas MSE. Data yang nilainya melebihi garis ini dianggap sebagai anomali. Interpretasinya, mayoritas dan data memiliki nilai MSE di bawah threshold, menunjukkan bahwa sebagian besar data tidak mengandung anomali. Dan puncak grafik yang melampaui threshold menunjukkan data anomali, yaitu data dengan error rekonstruksi yang sangat signifikan. Itu gambar yang terakhir itu, atau gambar yang ketiga ini adalah beberapa data yang berhasil terdeteksi sebagai anomali. Jadi data yang anomali. Kolom-kolom menunjukkan nilai fitur seperti kelembapan rata-rata dalam persen, suhu rata-rata, dan ada MSC dan ada anomali. Interpretasinya, data pada tabel adalah data yang memiliki MSL lebih besar dari threshold. Dari tabel, kita dapat memeriksa karakteristik data anomali seperti pola yang tidak biasa pada suhu, kelembapan, atau curah hujan. Untuk evaluasi model pada permasalahan kali ini adalah model yang dibuat masih memerlukan optimalisasi yang lebih besar lagi, yang lebih agar dapat memberikan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, dengan nilai error yang lebih rendah, dan dataset yang digunakan juga lebih diperluas lagi cakupannya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdurrahman dengan NIM 223020503138. Di sini saya akan melanjutkan untuk permasalahan yang ketiga. BMKG perlu membuat klasifikasi pola cuaca untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti badai, hujan deras, dan angin kencang dapat menimbulkan kerugian besar pada berbagai sektor. Salah satu tantangan utama adalah mengenali pola cuaca yang kompleks dan dinamis dengan cepat. Mengingat pola ini sering kali melibatkan interaksi non-linear antara berbagai variabel cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Kekurangan dalam mendeteksi pola tersebut dapat mengakibatkan peringatan dini yang terlambat sehingga meningkatkan risiko kerugian. Nah, untuk menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah klasifikasi pola cuaca menggunakan FNN. Model yang dibangun untuk menyelesaikan masalah ketiga ini adalah klasifikasi pola cuaca menggunakan FNN. Dengan menggunakan pendekatan Feed Forward Neural Network atau FNN, cuaca, historis, dan parameter-parameter cuaca terkini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang mengidentifikasikan potensi cuaca ekstrim. FNN bekerja dengan cara mengklasifikasikan data input berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari selama pelatihan, sehingga mampu mengkelompokkan jenis-jenis pola cuaca secara akurat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian teknik pemodelan, di mana yang pertama pada teknik pemodelan itu kita mengimport library yang dibutuhkan ke Google Colab. Ada beberapa library yang diimport seperti Pandas dan NumPy yang digunakan untuk memanipulasi data. Lalu ada Matplotlib untuk memvisualisasi, lalu Sklearn untuk processing data dan evaluasi model, lalu ada TensorFlow keras untuk membangun dan melatih model FNN, dan juga Files Upload yang kita gunakan sebagai tempat kita mengupload dataset ke dalam Google Colab. Langkah selanjutnya, kita memuat dataset dan meload dataset ke dalam data frame menggunakan files upload dari Google Colab. Langkah selanjutnya adalah melakukan pre-processing data, di mana pre-processing data yang kami lakukan untuk model ini itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah pembersihan data, di mana kami mengkonversi kolom tanggal itu menjadi format data type. Lalu kami memilih kolom-kolom dari dataset yang
paling relevan untuk dianalisis, seperti kolom tanggal, tahun, bulan, suhu minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, curah hujan, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Nah, di sini kami juga menangani missing value dengan interpolasi menggunakan metode linear. Di sini juga kami membuat kolom pola cuaca untuk klasifikasi, di mana logikanya jika curah hujan sama dengan 0 dan lama penyinaran itu lebih dari 50, maka akan dikategorikan sebagai cerah. Nah, jika curah hujan itu lebih dari 0 dan curah hujan kurang dari sama dengan 50, maka itu akan dikategorikan sebagai berawan. Lalu jika curah hujannya itu lebih dari 50, maka akan dikategorikan sebagai hujan. Nah, jika tidak, maka akan dikategorikan sebagai tidak diketahui. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah encoding label, di mana pola cuaca itu akan ditransform dari data pola cuacanya. Seperti itu. Lalu tampilkan label yang di-encode menggunakan mapping pola cuaca. Langkah selanjutnya adalah normalisasi data menggunakan min-max scaler, di mana nanti kolom tanggal dan pola cuaca itu akan diatur fitur range-nya menjadi 0 dan 1 untuk klasifikasi. Langkah selanjutnya ada split data, di mana data dibagi menjadi 80/20%. Oke, tahap selanjutnya adalah membangun dan melatih model FNN untuk klasifikasi. Model FNN yang kami bangun itu memiliki beberapa lapisan, di mana lapisan pertama itu menggunakan Activation ReLU dengan 64 neuron. Lalu lapisan kedua itu menggunakan Activation ReLU juga dengan 32 neuron, dan satu lapisan output itu menggunakan Activation Softmax. Sini untuk kompilasi model kami menggunakan Optimizer Adam, dan kami juga menambahkan early stopping, supaya jika val loss-nya itu tidak kunjung menurun, maka dia akan berhenti melakukan IPOH atau perulangan, agar tidak terjadi overfitting. Lalu proses pelatihan modelnya itu kami menggunakan IPOH sebanyak 100 atau perulangannya sebanyak 100, lalu untuk base size-nya menggunakan 32. Oke, selanjutnya adalah kita membuat diagram untuk visualisasi hasil klasifikasi dan evaluasi, di mana diagram-diagram output ini nanti dapat kita gunakan untuk interpretasi dan evaluasi dari model yang telah kita gunakan. Oke, selanjutnya setelah model itu telah berhasil kita bangun, maka kita akan mendapatkan output sebagai berikut. Yang pertama ada diagram akurasi training dan validation, dan training dan validation loss. Dapat dilihat pada training and validation akurasi itu garis training dan validation akurasinya itu semakin meningkat ke angka 1, semakin banyak IPOH. Sedangkan pada training dan validation loss itu semakin banyak IPOH, maka dia semakin menurun menuju ke angka 0, lebih tepatnya di sekitar 0,2. Ini menandakan bahwa model FNN yang dibangun itu lumayan baik dalam melakukan klasifikasi. Oke, visualisasi dan interpretasi hasil yang selanjutnya adalah diagram pola perbandingan cuaca asli dan prediksi. Sumbu X itu mewakili indeks data atau urutan waktu, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan kategori cuaca yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu hujan, berawan, dan tidak diketahui. Garis biru mewakili kategori cuaca asli atau ground truth berdasarkan data, sedangkan garis merah dengan tanda silang atau prediksi menunjukkan hasil prediksi model untuk setiap data. Nah, ketika garis biru dan merah sejajar, artinya model mampu memprediksi dengan benar. Nah, pada grafik ini, banyak area di mana prediksi model atau garis merah sesuai dengan label asli atau garis biru, terutama untuk kategori berawan. Jika garis biru dan merah tidak sejajar, atau tanda silang merah jauh dari titik biru, berarti model salah memprediksi pola cuaca. Beberapa kesalahan itu terlihat pada kategori hujan dan tidak diketahui, terutama di sekitar indeks tertentu. Nah, sebagian besar data berada di kategori berawan, yang terlihat dari garis berulang pada bagian tengah grafik. Data untuk kategori hujan dan tidak diketahui lebih jarang muncul, sehingga menjadi tantangan bagi model untuk memprediksi dengan baik karena distribusi data yang masih belum merata. Nah, berikut adalah beberapa data yang berhasil diklasifikasi dengan tepat oleh model. Dapat dilihat di mana hasil prediksinya pada tanggal tertentu, itu kategori aslinya itu misal tidak diketahui, dan prediksi atau klasifikasi dari model itu tidak diketahui. Nah, ini adalah beberapa data yang berhasil diklasifikasikan secara benar oleh modelnya. Lalu kita lihat untuk klasifikasi reportnya atau laporan skor tingkat akurasi model dalam klasifikasi. Itu untuk kategori berawan, nilai presisinya di angka 0,98, recall-nya 0,94,
F1 skornya 0,96 dengan support 275. Untuk kategori hujan, itu presisinya di angka 0,93, recall-nya 0,72, F1 score 0,81 dengan support 18. Untuk kategori tidak diketahui, itu di angka presisinya di angka 0,95, recall-nya di angka 1, F1 skornya di angka 0,97 dengan support 92. Nah, untuk tingkat akurasinya sendiri menggunakan F1 score itu di angka 0,96 dengan support 585. Nah, dari klasifikasi report ini dapat kita simpulkan bahwa model memang cukup baik dalam melakukan klasifikasi karena nilai-nilai matriks klasifikasi reportnya itu lumayan tinggi ya. Cuman bisa kita lihat itu ada terjadi yang namanya overfitting dari model. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan evaluasi model, di mana model yang dibuat masih memerlukan optimalisasi yang lebih lagi agar dapat memberikan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, dengan nilai error yang lebih rendah, dan dataset yang digunakan juga lebih diperluas lagi cakupannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk menjawab permasalahan nomor 3. Untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 2230 20 50 31 22. Di sini saya akan melakukan penjelasan bagian permasalahan keempat, yaitu optimalisasi penyebaran informasi cuaca ke sektor-sektor terkait seperti pertanian, penerbangan, ataupun maritim. Di sini, BMKG menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penyebaran informasi cuaca ke berbagai sektor strategis, seperti pertanian, penerbangan, dan maritim. Setiap sektor memiliki kebutuhan informasi yang spesifik dan waktu yang sensitif. Misalnya dalam sektor pertanian, di mana informasi tentang curah hujan, suhu, dan kelembapan sangat penting untuk menentukan jadwal tanam, irigasi, dan perlindungan tanaman dari kondisi cuaca yang ekstrim. Solusi yang ditawarkan yaitu jaringan saraf tiruan JSD dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini melalui sistem rekomendasi berbasis prediksi cuaca. Dengan pendekatan seperti multi-layer perception atau MLP, data cuaca historis dan parameter terkini dapat dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi sektor pertanian. Model JSD dilatih untuk mengenali pola-pola cuaca yang relevan bagi sektor pertanian, seperti waktu optimal untuk penanaman berdasarkan prediksi cuaca curah hujan. Sini adalah teknik pemodelan yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah yaitu kita mengimport library. Sama seperti model sebelumnya, langkah pertama dalam membangun model untuk mengoptimalisasi penyebaran informasi untuk rekomendasi jadwal tanam sektor pertanian menggunakan VNN adalah mengimport library yang dibutuhkan ke dalam Google Colabs. Pandas dan NumPy digunakan untuk membaca dan memproses dataset. Matplotlib, Plot digunakan untuk membuat grafik. Mismatch Scaler dari Scalern. Pre-processing digunakan untuk normalisasi data. TestScript membagi dataset menjadi data latih dan uji. TensorFlow kerasnya itu membangun model neural network dengan lapisan-lapisan seperti dense dan dropout, dan early stopping, menghentikan pelatihan ini jika berhenti membaik. Yang kedua itu kita membuat dataset ke Google Colab, di mana sini dataset diunggah menggunakan file upload dari Google Colab, lalu data yang diunggah kemudian akan disimpan ke dalam data frame Pandas untuk manipulasi lebih lanjutnya. Selanjutnya di sini ada pre-processing data. Pada processing data ini terdapat 3 tahap utama yang dilakukan. Tahap pertama adalah pembersihan data, di mana kolom tanggal dikonversi ke format datetime untuk manipulasi data berbasis waktu. Lalu data yang relevan yaitu suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin dipilih untuk analisis. Lalu nilai yang hilang atau missing value ditangani menggunakan interpolasi linear yang mengisi nilai kosong berdasarkan tren data. Lalu tambahkan kolom rekomendasi tanam mensimulasikan target untuk model. Logika yang digunakan adalah 1 sampai dengan layak tanam, yaitu diberikan jika suhu rata-rata berada antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, kelembapan 50% sampai 80%, dan curah hujan kurang dari 100 mm. 0 atau tidak layak tanam diberikan untuk kondisi lainnya. Setelah itu didistribusikan target rekomendasi tanam dihitung dan dicetak. Tahap pre-processing data yang kedua adalah normalisasi data, di mana data input X dinormalisasikan menggunakan min-max scaler untuk memastikan semua fitur memiliki rentang nilai yang sama 0 hingga 1. Langkah ini penting agar model neural network dapat bekerja secara optimal. Dan target yaitu Y berisi kolom rekomendasi tanam
yang menunjukkan nilai binar. Tahap processing data yang terakhir adalah split data atau membagi data menjadi dua, yaitu data latih 80% yang digunakan untuk melatih model dan data uji 20% digunakan untuk mengevaluasi performa model pada data baru yang tidak terlihat selama pelatihan. Pembagian dilakukan dengan fungsi train, test, split. Selanjutnya di sini itu membangun dan melatih model FFN. Model Feed Forward Neural Network atau FFN dibuat menggunakan sekuensial dari TensorFlow. Dengan lapisan pertama 64 neuron dengan aktivasi ReLU. Dropout sebesar 30% untuk mencegah overfitting. Lapisan kedua 32 neuron dengan aktivasi ReLU. Dan lapisan keluaran 1 neuron dengan aktivasi sigmoid. Karena ini adalah masalah klasifikasi binar. Selanjutnya, untuk model dikomplikasikan dengan optimizer Adam untuk pembaruan bobot yang efisien. Lalu binary quotient entropy sebagai loss function karena target berupa binar 0 atau 1. Dan metrik akurasi yang mengevaluasi performa. Selanjutnya adalah tahap pelatihan di mana model dilatih menggunakan data latih 20% dari data latih yang digunakan sebagai data validasi. Proses pelatihan berlangsung hingga 100 epochs atau sampai model berhenti membaik dalam 10 epochs terakhir. Diatur oleh early stopping selama pelatihan, akurasi, dan loss untuk data latih dan validasi dilacak. Selanjutnya sini membuat visualisasi hasil, di mana membuat diagram visualisasi untuk analisis dan interpretasi. Grafik pertama dibuat adalah grafik yang menunjukkan tingkat akurasi dari trend dan validation. Selanjutnya adalah grafik yang menunjukkan tingkat trend dan validation loss. Dan terakhir adalah diagram yang akan menampilkan perbandingan rekomendasi tanah asli dan prediksi. Itu saja untuk penjelasan. Untuk penjelasan visualisasi dan interpretasi hasilnya itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Febri Rasul Gustian dengan NIM 223030503191. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari taman saya sebelumnya. Dan di sini akan masuk pada visualisasi dan interpretasi hasil. Di sini terdapat dua diagram, yaitu akurasi training dan validation dan akurasi training dan validation loss. Nah, yang pertama pada diagram akurasi tampak garis training dan validation semakin banyak efforts atau perulangan, maka bergerak ke atas menuju angka 1. Sedangkan diagram loss yang ada di sebelahnya, semakin banyak efforts atau perulangan, maka semakin bergerak turun mendekati 0. Ini menandakan bahwa model yang dibangun sudah cukup baik dalam melakukan prediksi. Selanjutnya ada diagram perbandingan rekomendasi tanam asli dan prediksi. Nah, di sini menunjukkan perbandingan antara rekomendasi tanam asli yang ditunjukkan dengan garis biru dengan prediksi model ditunjukkan dengan garis merah. Untuk beberapa indeks data, sumbu vertikal menunjukkan kategori rekomendasi tanam, yaitu O untuk tidak layak dan 1 untuk layak. Sedangkan sumbu horizontal merepresentasikan indeks data. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa prediksi model warna merah secara umum selaras dengan label asli warna biru. Namun ada beberapa perbedaan kecil di titik tertentu yang mencerminkan ketidaksesuaian antara hasil prediksi dan label asli. Lanjut. Nah, di sini masuk pada hasil prediksi. Hasil prediksi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi 100% dari classification report, precision, dan recall, dan F1 score. Untuk kedua kelas mendekati atau sama dengan 1. Pada metrik kebingungan atau confusion metric, hanya terdapat 2 kesalahan prediksi untuk kelas 0. Sementara kelas 1 diprediksi dengan sempurna, yaitu 161 benar. Lanjut lagi. Baik, masuk pada evaluasi model. Model yang dibuat masih memerlukan optimalisasi yang lebih agar dapat memberikan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan nilai error yang lebih rendah. Dan dataset yang digunakan juga lebih diperluas lagi cakupannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.